Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bareng lagi dengan Bu Lala, kita akan belajar tema 9 Kayanya Negeriku pada subtema terakhir, yaitu subtema ketiga tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia dengan muatan lokal, ilmu pengetahuan sosial, dan materi usaha pelestarian sumber daya alam. Nah, pada subtema sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang pengertian sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, beserta contohnya, dan peta khusus untuk membaca sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tetapi, kali ini Bu Lala akan mengulang kembali apa itu pengertian sumber daya alam, jenis-jenisnya, beserta contoh, manfaat, serta usaha pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia dan makhluk hidup lainnya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang tersedia di alam. Nah, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Berikut adalah macam-macam atau jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama adalah dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus karena dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah setiap sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus karena dapat diperbarui atau diciptakan kembali. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus karena keberadaannya terbatas dan tidak dapat diciptakan kembali. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah air, kemudian tumbuhan atau pohon, dan beberapa macam hewan seperti ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang berupa barang tambang seperti emas, besi, perak, tembaga, batu bara, serta minyak bumi. Nah, sumber daya alam juga dimanfaatkan oleh beberapa makhluk hidup. Contoh manfaat sumber daya alam yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Jadi, seperti manusia, tumbuhan, hewan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, manusia mengonsumsi makanan yang dihasilkan dari tumbuhan dan hewan. Nah, yang terakhir adalah manusia juga membutuhkan bahan bakar untuk kendaraannya yang dihasilkan dari pertambangan minyak bumi. Lantas, bagaimanakah cara kita memelihara kelestarian sumber daya alam agar sumber daya alam itu tidak habis? Sebelumnya, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kota dan desa itu berbeda. Pada daerah perkotaan, sumber daya alam itu diolah secara modern. Hal ini berbeda dengan daerah pedesaan yang masih bersifat tradisional. Selain itu, kebutuhan sumber daya alam di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan. Meskipun demikian, semua sumber daya alam yang dimanfaatkan tersebut sama-sama digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat yang ada di pedesaan maupun masyarakat yang berada di perkotaan. Nah, sumber daya alam yang kita miliki harus dijaga kelestariannya. Dengan cara seperti apa? Nah, sekarang ada beberapa usaha atau
tips yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Caranya yang pertama adalah menghemat BBM dan listrik. Apa itu BBM? BBM adalah bahan bakar minyak yang biasa digunakan oleh kendaraan baik itu motor, pesawat terbang, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pemanfaatan energi alternatif. Pada energi alternatif telah anak-anak pelajari pada muatan lokal IPA ya. Nah, memanfaatkan energi lainnya seperti pengganti minyak bumi dan batu bara. Contohnya adalah penggunaan energi matahari, energi air, serta energi angin. Yang ketiga adalah melakukan daur ulang terhadap barang bekas. Yang keempat adalah reboisasi atau penanaman kembali pada hutan yang gundul akibat sering ditebang. Yang kelima adalah tidak menebang sembarangan atau tidak menebang secara sembarangan dengan cara melakukan tebang pilih, di mana tebang pilih merupakan penebangan secara selektif atau terpilih bagi pohon-pohon yang memenuhi persyaratan untuk ditebang. Pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah tua. Nah, setelah ditebang harus ditanam kembali. Yang keenam adalah tidak berburu hewan liar, di mana tidak berburu hewan di hutan secara liar, terutama yang dilindungi oleh undang-undang. Yang ketujuh adalah membuang sampah di tempatnya, atau tidak membuang sampah di sungai dan aliran air lainnya. Yang kedelapan adalah menangkap ikan dengan kail. Tidak menggunakan pukat harimau atau cantrang karena dapat merusak lingkungan bawah air. Nah, yang terakhir adalah tidak menambang pasir secara sembarangan. Penggalian pasir secara sembarangan itu dapat berakibat pada terjadinya erosi. Nah, apa itu erosi? Erosi adalah tanah longsor. Berikut adalah gambar pemanfaatan energi air yang dijadikan sebagai pembangkit listrik untuk menggantikan energi listrik. Selain itu, ada perilaku manusia beserta akibat yang ditimbulkan oleh manusia. Yang pertama adalah menangkap ikan dengan pukat harimau atau cantrang dan bom, di mana perilaku manusia yang seperti itu akan mengakibatkan terusaknya terumbu karang dan membuat keruh air laut sehingga ikan-ikan yang ada di dalam akan mati dan punah. Perilaku yang kedua adalah membuang sampah di saluran air. Siapa di sini yang sering membuang sampah di saluran air atau sembarangan, tidak pada tempatnya? Nah, perilaku ini akan berakibat banjir atau menyebabkan banjir. Yang ketiga adalah menebang hutan secara liar, di mana perilaku ini akan mengakibatkan hewan-hewan yang ada di hutan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Akhirnya hewan-hewan akan menjadi kurus kering, tidak memiliki daging, dan punah atau kelaparan sehingga hewan-hewan itu akan mati. Kemudian selanjutnya adalah perburuan hewan secara liar, di mana perilaku manusia yang seperti ini akan mengakibatkan hewan itu menjadi langka atau mungkin bahkan punah. Yang namanya punah itu hewan yang sudah sangat sulit ditemukan. Biasanya hanya ada di
tempat-tempat yang memang menjadi penangkar hewan-hewan yang hampir punah. Kemudian yang terakhir adalah boros bahan bakar. Nah, di sini siapa yang sering menggunakan bahan bakar secara berlebihan? Misalnya saja seperti anak-anak sudah menghidupkan televisi, tetapi anak-anak masih menghidupkan radio, masih bermain gadget, kemudian lampunya dihidupkan, kipasnya dihidupkan, bahkan AC pun dihidupkan. Nah, itu adalah salah satu perilaku yang menunjukkan borosnya bahan bakar atau menggunakan bahan bakar secara boros atau berlebihan. Nah, perilaku itu menyebabkan persediaan minyak bumi itu yang semakin berkurang dan cepat habis. Nah, sekian dulu pelajaran hari ini tentang usaha pelestarian sumber daya alam. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah. Apabila pelajaran hari ini kurang memuaskan atau ada yang mungkin ditanyakan, silakan bertanya kepada guru kelas masing-masing. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk mengerjakan 2 tugas yang ada pada video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.